kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Serta hadirin undangan yang berbahagia, acara AKJI Provinsi Kalimantan Barat dan DPP AKJI Provinsi Kalimantan Timur dimohon berdiri. Dilanjutkan menyanyikan himne dan mars Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, dalam hal ini Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati bapak-bapak dari dinas, di sini ada dinas dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan yang sudah hadir juga. Yang kami hormati ibu-ibu IWAPI DKI. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, beserta
sesepuh-sesepuhnya, senior-seniornya yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ada di antaranya ibu dari Ketua DKI, yaitu Mbak Tati, Mbak Nini, dan lain sebagainya. Wabil khusus yang kami hormati Ayunda Ibu Hajah Sulaksmiati Supardan. Beliau adalah selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DKI periode 7 tahun yang silam beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati khususon, saudara-saudari kita yang barusan kita lantik, baik dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DKI Ibu Siti Jumia Dini beserta seluruh jajarannya, dari Provinsi Jawa Barat Ibu Nani Istomo beserta seluruh jajarannya, dari Kalimantan Barat Bapak Habibi beserta seluruh jajarannya, dari Kalimantan Timur Ibu Zahra Tamrin beserta seluruh jajarannya, dan yang sangat saya cintai seluruh hadirin, seluruh anggota, seluruh pengurus Jasa Boga dan para tamu yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat ilahi atas perkenan beliau pada sore hari ini. Kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tentunya nikmat yang sudah diberikan, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat segalanya, apapun agamanya, kita syukuri sehingga ada pertemuan pada sore hari ini. Para hadirin serta saudara-saudari sekalian yang kami hormati, barusan telah kita lantik 4 provinsi, pengurus provinsi untuk Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Di sini sudah membuktikan bahwa APJI sudah bisa berharmonisasi antara provinsi yang satu dengan yang lain, khususnya tepuk tangan untuk Provinsi DKI, di mana DKI adalah sebagai barometer nasional, Pak Basuki. Apapun program kita tingkat nasional biasanya diawali selalu dimulai dari DKI. DKI adalah yang sangat saya progres sekali karena sebagai barometer atau performan daripada nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Mau tidak mau harus dilaksanakan, maka semua wajib melakukan action. Seperti contoh Bapak Basuki, saya lihat baru beberapa lama sudah action bagus sekali untuk DKI. Saya atas nama masyarakat DKI saya menyampaikan terima kasih. Jadi tidak berkata namun berbuat, gitu. Itu contoh yang baik untuk menyongsong dan menyambutnya. Bagaimana menyikapi hadirin, menyikapi Akta 2015 tersebut. Dalam hal ini pimpinan APJI tingkat nasional sudah membuat peta atau mapping tentang quick wins program, yaitu program ekonomi mandiri, usaha kecil menengah dan industri kreatif, jasa boga dan kuliner tentunya. Jadi tidak ada istilah pensiun, Pak, kita semua ibu-ibu ini. Yang ketiga, perusahaan yang bersertifikasi usaha, lembaga sertifikasi usaha dalam ini sudah kami buat di Kementerian Pariwisata, tinggal nunggu launchingnya saja sesuai dengan penetapan yang berlaku nanti akan dilaksanakan. Para hadirin serta saudara-saudari sekalian yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya pengurus baru DPP APJI DKI, Kaltim, Kalbar, dan Provinsi Jawa Barat pada masa bakti 2013-2018. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan tentunya kami sampaikan terima kasih sekali kepada atas kinerja terutama dari pengurus APJI DKI dalam kepemimpinan Bu Laksmiati Supardan beserta seluruh jajarannya. Saya laporkan di sini Pak Basuki, beliau adalah sangat good, excellent. Saya sampaikan, saya nilai dari ini. Dan mudah-mudahan dilanjutkan tahap pertama 5M dan 2, yaitu menghasilkan SDM yang unggul sesuai dengan kebutuhan tentunya.
Melindungi tenaga kerja dilindungi, melindungi konsumen, keamanan pangan juga harus dilindungi. Kalau yang kelima, meningkatkan kapasitas produk. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya yaitu kita doakan sama-sama DKI sebagai ujung tombak tentunya akan bisa membantu. Kami berharap ABJI tetap mengandalkan kebersamaan dan perjuangan tentunya dari kita untuk kita, dari pengurus untuk anggota, dari ABJI untuk ABJI. Tepuk tangan untuk ABJI. ABJI. Abot enteng disonggo bareng, digendong, diindit, dipikul sama-sama. Kata orang Betawi, nyok kita angkat bareng-bareng, nyok. Tepuk tangan untuk Betawi. Kemudian sesuai dengan tupoksi susunan organisasi yang dilatih, yaitu disesuaikan dengan job description. Jadi ada pembatasan masing-masing bidang, di mana tentunya dalam Musprov yang akan datang masing-masing provinsi itu dimintakan tanggung jawabnya apa yang sudah kalian kerjakan pada masa 5 periode nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, persiapan pengukuhan DPP Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia DKI Jakarta. Kepada para peserta ABJI DKI Jakarta, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengukuhan pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi DKI Jakarta oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 22 bulan November tahun 2013, saya bukan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia DKI Jakarta periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan melindungi kita semua. Amin. Dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama. Baik. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, Ibu Haja Ning Sujito, beserta jajarannya. Saya kira Ibu tadi caleg tadi, Bu. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia DKI Jakarta, Ibu Siti Jumulia Dini, dan seluruh pengurus yang terpilih, para pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Boga dari Jabar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur yang hadir juga di tempat ini, seluruh pejabat Pemda DKI atau mewakili, hadirin dan undangan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami atas nama Pemprov DKI mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, baik dari Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, maupun yang khusus di DKI. Ini namanya organisasi yang efisien, sekaligus 4.
Makanya tadi saya tanya, ini lantik pada pakai jas, apa saya peneguhan mesti pakai jas? Karena dari Kalbar dan Kalimantan Timur, juga Jabar, kami pakai yang khas Betawi saja. Jadi supaya promosi. Tentu kami berharap, seperti saya sampaikan tadi, kita ingin makanan-makanan yang disajikan semua bukan hanya pasti harus enak, tapi harus higienis. Kita ingin kesehatan. Karena kalau sampai sakit ini membebanin APBD juga. Pasti kalau orang sakit akan merusak juga sistem. Kita tentu ingin pencegahan lebih baik daripada kita pengobatan atau kuratif. Nah, saya kasih contoh, saya suka sekali makan kue tiaw misalnya gitu ya. Kue tiaw itu, saya tidak begitu suka mie, saya lebih suka kue tiaw sebetulnya, atau bihun. Ternyata selesai tes, makan mungkin lebih dari 30 tahun saya kira. Selesai tes, itu mengandung itu zat pemutih apa? Bukan ada zat pemutih yang untuk kertas saja sudah dilarang. Jadi dikasih supaya kelihatan putih. Ini yang keterlaluan seperti itu. Katanya apa? Ini dibuat oleh kelas rumah tangga. Kita kan selalu dicekokin. Kalau nama yang dibuat di rumah tangga itu pasti lebih higienis, lebih baik, tidak mungkin sembarangan. Beda dengan perusahaan. Tapi justru perusahaan-perusahaan lebih baik sekarang karena dia takut tutup. Yang perorangan ini yang bahaya, yang kelas-kelas rumah tangga ini yang bahaya kalau dia tidak dikontrol dengan baik. Nah, ini yang mengerikan. Belum lagi saya juga bukan orang yang suka makan di restoran. Restoran yang ya bukan yang biasa-biasa itu terlalu banyak micinnya itu supaya enak. Malah sekarang restoran-restoran yang mahal-mahal sudah meninggalkan itu sebetulnya. Tapi yang sedang-sedang ini itu yang lakukan. Habis makan hausnya minta ampun. Betul-betul haus, habis makan tuh rasanya tuh haus sekali. Itu langsung kita tahu, wah ini kandungannya. Makanya saya sampai saat ini makanan terenak tetap masakan ibu saya. Kalau ibu saya datang ke sini, pasti saya udah hampir-hampir lewat 93 kilo. Karena makannya makan enak terus. Dan ibu saya selalu datangnya pilihnya Jumat. Beliau tahu saya Sabtu Minggu yang ada waktu makan di rumah. Itu pun kadang-kadang ada pernikahan ya sudah makan dulu. Jadi kalau pernikahan tidak makan lagi. Hampir semua pernikahan itu catering-catering dari ibu-ibu juga banyak micinnya saya lihat itu. Harus diperbaiki. Begitu makan lain itu. Nah ini yang kita mesti bersama. Tentu kami Pemprov DKI memiliki satu keinginan. Jakarta ini ibu kota. Kami ingin sekali ketika orang seluruh dunia atau siapapun datang ke Jakarta tahu kalau mau makan khas Indonesia yang enak, yang sehat itu di mana. Nah kami lagi siapkan tempat di Monas. Ini kan tengah. Jadi orang pasti tahu Monas. Kami juga lagi, jadi orang pengen makan yang khas Indonesia ya di sini. Kami lagi mau menata dengan baik kaki lima ini. Jangan bakso laku 10 sederet bakso semua. Ya, jangan gitu, bakso ya bakso. Nanti ada makan yang lain. Nama juga untuk kuliner wisata gitu kan. Wisata kuliner ya beda. Kami juga akan menyediakan bus tingkat gratis dari stasiun kota sampai Juanda, Pasar Baru, Istiqlal sampai ke Monas. Nah, Istiqlal pun kami sedang menata supaya Ciliwung yang di samping Istiqlal itu harus bening akhirnya. Malu kita, hampir seluruh dunia kalau datang ingin ke Masjid Istiqlal pasti lihat kotornya luar biasa. Nah ini juga perlu kami bagusin. Nah ini yang kita ingin lakukan, jadi wisata kombinasi. Monas terus Monas ke Blok M juga ada yang gratis. Jadi dari HI ke Tanah Abang juga ada yang gratis. Jadi museum-museum dilewatin. Kami lagi berpikir bisa lewat atau tidak. Kuningan Casablanca ternyata tidak bisa. Karena kalau bus tingkat kehadang jembatannya. Nah kami lagi berpikir tapi yang udah jalur koridor 1 bisa. Jadi nanti orang bisa tiap 10 menit naik bus gratis.
Nah ini semua tentu kita harapkan kerjasama yang baik dengan perusahaan jasa boga. Bagaimana kita untuk mengumpulkan makanan yang paling top, paling khas dari seluruh daerah. Nah kalau daerah saya kan orang Bangka bilang rempah kuning. Kalau di kampung saya namanya gangan. Gangan itu ya masakan dengan kunyit itu dengan nanas dan ikan. Tapi rempah kuning masak apa-apa juga enak. Mau dengan haisem juga enak sebetulnya. Ya ini banyak hal cara untuk masak sebetulnya. Tapi ini model-model inilah yang ingin kita. Jadi kekhasan setiap daerah itu dikumpulkan. Jadi orang datang ke Jakarta tahu. Nah ini kan terus memperkaya soal makanan kita. Nah tentu kita harapkan asosiasi perusahaan jasa boga ini yang udah nasional kan punya banyak sekali cabang-cabangnya. Ini akan bisa saling membantu. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi selamat atas pelantikannya. Tugas kita memang berat. Tahun 2015 kita akan menghadapi komunitas bangsa Asia Tenggara. Kita akan menghadapi persaingan Asia Tenggara. Kalau kita lihat orang Thailand itu sekarang mereka banyak sekali belajar bahasa Indonesia. Karena mereka tahu dari seluruh negara ASEAN yang pasar terbesar, yang sumber daya alam terbesar itu adalah Indonesia. Dan tentu mereka ingin masuk ke sini. Nah kita terus menyiapkan dengan baik. Nanti jangan-jangan nanti ada asosiasi perusahaan jasa boga Thailand. Boleh jadi Jakarta loh. Dan masakannya lebih enak, lebih sehat. Wah gawat kita. Nah ini yang model-model ini. Dan mereka gak perlu nyadap-menyadap. Saya bilang, kau bangsa Indonesia itu gampang sekali ketahuan rahasianya. Nonton TV saja itu, pengamat-pengamat itu. Dipancing apa saja ngomong itu di TV. Tinggal nonton TV juga sudah tahu kira-kira mau kemana ekonomi kita mau kemana. Itu tinggal nonton TV saja. Nah ini juga tugas kita bersama di semua asosiasi ataupun apapun juga sebagai warga juga kita harus menyiapkan ini. Karena pasti semua negara itu ngincernya kita. Kita yang paling kaya, pasarnya paling besar. Nah kalau kita tidak menyiapkan ini 2015 tinggal 2 tahun. Bukan 2 tahun lagi, 1 tahun 1,2 bulan saja. Nah ini yang perlu kita siapkan. Dan presiden yang dilantik tahun depan pun akan pusing. Dilantik Oktober, tinggal 2-3 bulan sudah akan masuki AFTA. Kita ini selalu menjadi bangsa yang selalu terlambat. Sama seperti misalnya kami membangun MRT, kereta bawah tanah. Itu dirancang, dibicarakan 28 tahun yang lalu. Zaman itu, semua orang kalau mau beli kulkas, beli TV, itu tahunya kegelodok. Walaupun Bapak Ibu kaya-kaya pejabat dari Menteng kan kegeser ke Kebayoran Baru dulu. Terus ke selatan semua. Itu dulu. Makanya dia berpikir nanti transportasi massal harus dibangun dari selatan ke utara. Yang timur barat tunggu ini selesai. Makanya tidak ada kajian timur baratnya. Padahal sekarang perkembangan perumahan itu larinya ke timur barat. Dan yang namanya semua mall itu ada electronic solution, ada ya, macam-macam yang toko elektronik raksasa itu. Semua itu terbagi. Bukan bicara gelodok lagi kalau kita bicara elektronik. Di Pondok Indah penuh, mau beli kamera apapun ada. Ngapain orang selatan datang ke kota gelodok? Nah, sedangkan mau bangun timur barat tidak bisa. Belum ada kajian, jadi mesti selatan utara. Nah ini contoh-contoh model yang selalu telat. Bandara juga begitu. Begitu dirancang, begitu jadi, sudah tertinggal berapa tahun. Mau di Surabaya, mau di Jakarta, semua begitu. Nah ini kita memang bicara SDM. Nah kalau bicara SDM, kenapa saya cerita ke depan Bapak Ibu, ini ada hubungan dengan asupan gizi. Nah ini ngomong makanan. Nah ini gimana caranya makanan tidak mengandung banyak pengawet, tidak menjadi racun, tapi bisa membuat cari menu-menu yang cerdas, yang bisa membuat orang semua hormonnya pas, kira-kira gitu. Semua sel bisa diisinya pas. Dia bukan cuma laku saja, tapi
Istilah kita sekolah dulu, bagaimana membuat pola 4 sehat 5 sempurnanya, kira-kira gitu kan. Apalagi sekarang perkembangan tentang makanan jauh lebih maju lagi. Bagaimana mengkombinasi makanan ini bisa menurunkan hormon ini, menaikkan hormon ini. Itu udah begitu maju bicara makanan. Dulu kita tidak tahu banyak. Orang bilang misalnya buat saya gitu ya, kolesterol itu kata teman-teman saya, kalau kita lagi makan tidak ada di makanan. Kita harus bikin tidak ada di makanan. Kenapa? Karena kolesterol itu adanya di laboratorium. Dicek dokter saja. Jadi kalau dimakan tidak ada. Ini buat bercanda saja. Tapi maksud saya tentu harus diolah, bagaimana keseimbangan harus ada. Kita tidak bisa juga menghilangkan lemak, tidak bisa menghilangkan semua dikorbankan, mesti seimbang. Durian bagus nggak? Durian sehat sebetulnya kalau makan durian. Nah gitu kan. Jadi kita mesti seimbang. Nah jadi gimana kombinasinya? Ada kalau di Palembang itu durian dibuat busuk, dibuat makanan itu. Ya itu tempoyak ya, enak juga. Makan atau ya macam-macam ikan bawang yang dibuat ya itu juga enak di sungai-sungai di sana. Jadi banyak sekali kombinasi. Ya sekali lagi mari kita bersama. Dan kalau tadi Bapak Ibu dari Kalimantan Barat Timur merasa macet, itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan di Jakarta. Jadi kalau mau nyaman naik Transjakarta. Kami lagi datang lagi. Ya. Atau sewa bus pariwisata. Kami sedang merancang bus pariwisata boleh masuk jalur busway. Karena tidak bisa 1 tahun bertambah 1 juta lebih kendaraan. Jalan tidak bertambah. Kami lepaskan 1 jalur busway pun tetap penuh. Jadi lebih baik 1 jalur busway harus kosong, tetapi bus boleh masuk. Bus ditambah, bus pariwisata aja orang akan mulai pindah. Kalau masih tidak mau pindah juga, kami sedang menyiapkan electronic road pricing. Jadi jalan berbayar. Jadi kalau kita masuk bayar 22.000 sekali lewat. Masih masuk banyak juga 50.000. Masih ramai juga 100.000 sampai kapok pindah ke bus. Nah itu kira-kira seperti itu yang kami lakukan. Ya sekali lagi kita juga mohon dukungan doanya. Ini hujan akan terus tambah besar. Sedangkan normalisasi sungai dan waduk menghadapi masalah baik alat berat maupun Jakarta diduduki dari rumah-rumah liar. Kita tidak bisa memindahkan mereka karena untuk membangun rumah susun membutuhkan waktu. Pak Gubernur tidak ingin main garuk saja, digusur saja tanpa memindahkan tempat yang layak. Jadi menunggu ini ya kita bekerja dan berdoa. Ini tidak optimal untuk bekerja untuk banjir ini. Belum lagi tukang sapu masih ada juga oknum yang nyumpelin itu saluran-saluran got juga terjadi. Tapi ya kami bekerja segiat mungkin. Hasilnya bagaimana ya kita tidak tahu juga. Karena di Jakarta memang harus bekerja. Kami tidak peduli orang mau nilai kami, mau memilih kami lagi atau tidak. Karena kalau kita bangun MRT, menyelesaikan persimpangan kereta api dan jalan, membangun busway yang layak, ini bisa selesainya 3 sampai 6 tahun ke depan. Itu belum semua. Artinya 2017, mulai tahun depan sampai 2017, Jakarta bisa tambah macet untuk mobil pribadi. Dan ini bisa berakibat orang mengutuki kami, tidak mau pilih kami lagi di 2017. Makanya sebagai orang politik, kami pun harusnya tidak mensterilkan jalur busway sekarang. Karena kan April 2014 pemilu, lebih baik tunggu 6 bulan lewat. Jadi kalau 6 bulan lewat, hitungannya udah lebih kacau lagi. Mau pesan itu semua ada waktu. Ya Pak Gubernur bilang sama saya, sekalipun kita tidak dipilih lagi, minimal pola transportasi makro, minimal penyelesaian DKI telah kita mulai. Dan siapapun tidak bisa mengerem ini lagi. Nah itu yang Pak Gubernur ingin kami lakukan. Ya kadang-kadang saya agak kasar, memang saya orang agak kasar. Habis kalau ngeyel saya sebel juga gitu. Itu udah waktunya udah begitu banyak macam-macam ya saya semprot juga gitu ya.
Ya itu macam-macam. Tapi kalau mau yang Jawa halus-halus ke Pak Gubernur. Kalau mau disemprot kasar ya ketemu saya. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi. Dan dilanjutkan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua DPP DKI Jakarta. Dan kami juga undang Dewan Pimpinan Nasional AMCI. Kami persilakan. Dan kami persilakan dari para anggota DPP AMCI Jawa Barat untuk dapat berfoto bersama. Setelah Jawa Barat, kami persilakan. Tutup ini. Apa yang gerakan program-program yang akan dijalankan dari Ya kita yang pasti semua transportasi publik harus berbasis rel. Itu, tapi kan itu butuh waktu 6 tahun, 7 tahun menyelesaikan, dan itu hanya 1,5 koridor. Maka kita mau tidak mau menunggu yang rel itu kita berbasis bus. Nah, makanya harus secara berbasis bus, ya harus steril, tidak ada pilihan. Karena jalan tidak mungkin bertambah dengan cepat, kendaraan begitu cepat. Makanya kadang kita harus pilih salah satu. Nah, boleh macet, tapi ada satu jalur yang tidak macet. Itu untuk bus. Makanya nanti bus pariwisata boleh masuk, bus karyawan bisa masuk. Nah, itu yang mau kita atur. Kalau apa boleh masuk? Selama ada bus karyawan, nanti kita pertimbangkan. Saya masih cukup kasih masuk. Apa yang masalah tilang, Pak? Tilangnya 500.000 untuk... Ya, itu sesuai undang-undang. Harus tilang, ya.